Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Dewi Asih dengan NIM 41202169. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengantar perdagangan internasional. Pertama, pendahuluan. Perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan neraca perdagangan internasional, blok perdagangan, dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur perdagangan internasionalnya. Dan ada juga definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun permasalahan perdagangan internasional diantaranya pola perdagangan ekspor-impor, harga dasar ekspor-impor, manfaat perdagangan internasional, pengaruh makro perdagangan internasional, mekanisme neraca pembayaran, persekutuan perdagangan dan modal luar negeri, dan pengalian teknologi. Selanjutnya, manfaat melakukan perdagangan internasional. Di setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain: pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan keempat, transfer teknologi. Dan ada juga sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional yang meliputi: pertama, revolusi informasi dan transportasi. Kedua, interdependensi kebutuhan. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Keempat, asas keunggulan komparatif. 5. Kebutuhan devisa. 6. Adanya perbedaan selera. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. 8. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Adapun teori perdagangan internasional terbagi menjadi 4. Pertama, teori keunggulan mutlak. Kedua, teori keunggulan komparatif. Ketiga, teori permintaan timbal balik. Dan keempat, pandangan kaum merkantilisme. Kebijakan perdagangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah: pertama, perdagangan bebas cenderung memicu persaingan, sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Kedua, perdagangan bebas mendorong meningkatan efisiensi dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba tabungan. Dan 4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba tabungan dan investasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya salah satunya ekspor, barter, atau penyelundupan. Sekian penjelasan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.